Pemirsa Bincang Spesial kembali hadir menemani Anda tentunya dengan berbagai informasi dan juga narasumber yang hebat dan juga menginspirasi akan kami hadirkan untuk Anda saat ini. Dan tentunya pemirsa Presiden Joko Widodo sempat mengingatkan kita akan pentingnya peran sektor usaha mikro kecil menengah atau UMKM untuk pertumbuhan perekonomian di nasional. Dan juga untuk upaya mengoptimalkan hal tersebut tidak hanya kita lihat dari bagaimana cara pembiayaannya, tapi juga bagaimana turut mendampingi para pelaku UMKM untuk terkait dengan adanya kemasan agar kita dapat meningkatkan daya saing di tingkat global atau kancah global. Untuk membahasnya lebih dalam, kira-kira seperti apa sih perkembangan atau pengembangan bisnis di Indonesia saat ini, sudah bergabung bersama kami narasumber yang sangat luar biasa, ada Pak Tito Loho selaku founder dari Rumah Wira Usaha Indonesia. Halo Pak Tito, apa kabar? Sehat Baik, hari ini sehat ya? selalu. Luar Semoga biasa, ya. rekan-rekan pemirsa Di Sinpo rumah TV Sinpo juga TV, ya. sehat selalu ya. Pak Tito, sebelumnya terima kasih banyak telah berkenan untuk hadir secara langsung dengan banyak sekali kesibukan Pak Tito pada saat ini, tapi Pak Tito berkenan untuk hadir di Sinpo TV untuk berbincang terkait dengan adanya pengembangan bisnis saat ini sudah mulai melonjak inovasi-inovasi. Para pelaku UMKM juga saat ini sedang banyak gencar-gencar yang melakukan inovasi, digitalisasi bahkan saat ini seperti itu ya. Tapi Pak Tito, sebelum saya bertanya terkait dengan pengembangan bisnis pada saat ini, Pak Tito ini kan cukup terkenal ya dengan dunia bisnis, bahkan hampir sekarang ini banyak sekali orang yang terinspirasi dengan kisahnya Pak Tito yang mulainya seorang mahasiswa biasa elektro ya Pak Tito, betul ya? Betul. Terus juga sempat mengadakan beberapa bisnis. Awal karir mulai berbisnis seperti apa sih Pak? Oke, jadi begini, saya itu beruntung bahwasanya mulai bisnis itu dari usia-usia dini. Kalau sekarang ini kan trennya startup. Jadi mungkin banyak pemirsa juga yang sangat familiar ya dengan istilah-istilah anak muda startup, nggak hanya di gitu, nggak hanya di Jakarta, di seluruh daerah, betul. bahkan di luar negeri ya. Ada nama-nama besar, Facebook, Google itu kan semua startup. Oke. Jadi kenapa saya dulu tergerak, ini poinnya. Kenapa rekan-rekan sekalian yang di Sinpo menyaksikan Sinpo TV ini juga mesti terinspirasi, tergerak. Harus dong itu. Karena saya tinggal di Indonesia. Kita sangat beruntung, sangat bahagia karena kita tinggal di negara yang sangat luar biasa. Contohnya apa? Indonesia ini ada semuanya. Betul. Ya. Kita lihat situasinya. Alamnya bagus. Nah, alamnya bagus. Iklimnya bagus. Kita khatulistiwa. Betul. Musim dinginnya, musim hujannya begitu. Musim panas kurang lebih lah. Nah, kalau di luar negeri ada musim dingin, dingin banget, minus sekian, panas juga bisa ada yang korban jiwa malah kepanasan. Ya. Nah, di sisi lain juga kita nggak ada badai, nggak ada topan, karena di tropis. Coba kalau subtropis banyak topan. Dan topannya itu nggak cuma sekali, di Taiwan, di Jepang itu topan udah kayak langganan aja tuh pasti ya. Jadi kita sangat beruntung itu dari iklim, belum lagi dari potensinya. Kita punya tambang apa yang nggak ada di Indonesia. Tanaman apa yang nggak tumbuh di Indonesia? Betul. Ikan apa yang nggak ada di Indonesia? Makanya banyak sekali kan yang mau berdatangan ke Indonesia, mencuri, misalnya gitu, mengambil bahkan menjajah. Indonesia. Betul. Bahkan dulu sampai kita kedatangan penjajah karena begitu kayanya kita. Dulu cuma ada apa? Cuma ada pala, ada cengkeh. Itu pun udah datang. Apalagi zaman sekarang yang ada bauksit, tembaga, nikel, migas dan lain sebagainya. Nah, jadi saya tergerak bahwa ini kan mesti kita yang kelola pasti. Dan mengelola itu tidak ada jalan lain kalau kita jadi bos, jadi toke, jadi bohir, atau kata-kata akademisinya tuh jadi entrepreneur. Nggak ada solusi. Kalau Anda kerja, jadi eksekutif sekalipun, jadi top manajemen sekalipun, itu kan masih belum memiliki, belum sebagai decision maker yang seutuhnya. Maka akhirnya Indonesia harus melahirkan banyak sekali entrepreneur. Betul. Di semua level, ya, level mikro, level menengah, bertumbuh jadi level besar, sangat besar, bahkan mendunia. Nah itu kira-kira yang menggerakkan saya, mendorong saya bahwa kita mesti menjadi seorang pengusaha atau seorang entrepreneur. Wow, luar biasa ya. Tapi kalau bisa memang dilihat dari perjalanannya Pak Tito yang awalnya kan dari jurusan elektro, tidak ada sama sekali ada jurusan kewirausahaan seperti itu. Atau mungkin Pak pada saat Bapak sekolah
ikut-ikut dengan teman-teman. Katanya Bapak juga terinspirasi karena banyak sekali dorongan dari lingkungan sekitar ya untuk Bapak bisa berbisnis pada saat ini gitu kan. Dari awal Bapak migas, seperti itu yang saya lihat profil Bapak, karena luar biasa sekali ya, banyak banget bisnis-bisnis dari Pak Tito ini, seperti itu Pak. Dan itu bagaimana sih Pak cara Bapak bisa mengelolanya dengan baik? Karena kan pasti juga kita generasi milenial. Pada saat ini kan pasti bingung loh Pak untuk membangun bisnis seperti apa. Apalagi nih Pak untuk kita melihat garis besarnya, gambaran umumnya seperti itu ya. Seperti Indonesia yang potensi modal untuk mensejahterakan bangsa itu seperti apa sih Pak kira-kira? Oke, ini menarik ya. Karena pengalaman saya pribadi, saya cerita pengalaman saya. Pada saat saya sekolah dulu kita ada sekolah jurusan, ada elektro, ada mesin, ada kedokteran, you name it lah. Ya. Jurusan-jurusan yang konvensional yang sekarang lebih banyak lagi tentunya. Nah, kita dulu emang tidak diajarkan, kita diajarkan untuk menguasai ilmu teknis. Ada namanya manajer, namanya apa dulu, manajerial organisasi dan lain sebagainya. Tapi kita tidak ada ilmu entrepreneur saat itu. Betul. Entrepreneur baru tumbuh kira-kira 10 tahun belakangan ini. Semenjak ada era internet, sekarang lagi ada era startup ya. Betul, betul. Nah, saya mau mengatakan apa? Saya belajar dari pengalaman. Karena saya saat itu dekat dengan orang-orang yang kebetulan latar industri mereka migas. Saya terinspirasi dengan mereka, saya melihat beberapa supplier nasional dan asing, saya melihat beberapa kontraktor yang tadinya mereka bekerja di perusahaan asing, kemudian mereka mampu mengembangkan industri yang tadinya canggih, ternyata mereka bisa kuasai. Saya jadi terinspirasi, oh bisa toh. Bahkan beberapa mendorong saya, mengatakan saya, Tito, sebenarnya yang you dengar istilah asing, misalnya American Petroleum Institute Standard, American Society for Mechanical Engineering Standard, apa itu? Nggak susah dikuasain, cuma kita udah keder dulu. Karena mungkin tidak jago bahasa Inggris, karena mungkin ya kita mengurung mindset, udah takut dulu, keder dulu ya. Karena aku nggak bisa keterbatasan bahasa, misal seperti itu. Nah, dari situ kemudian saya bergerak, jadi kayak orang tuh belajar renang, nyebur dulu deh. Ya, memang. Bahaya nyebur dulu, kalau nggak bisa berenang bisa tenggelam mesti. Jadi belajar itu relatif berdarah-darah, karena kita belajar learning by doing kan. Mentor nggak ada, guru nggak ada, pelajaran entrepreneur juga. Modal nekat sih Pak itu namanya ya? Gimana? Modal nekat itu namanya? Persis. Ya, kan? Bonek, ya kalau main bola kayak bonek. Nah, tapi seiring dengan waktu, saya mengapresiasi sekarang banyak kampus yang sudah memasukkan mata ajaran atau bahkan jurusan. Wirausaha, Itu poinnya, ya. Benar. Tentu materinya ada yang merasakan masih kurang tepat, masih merasakan kurang membumi, itu bisa di-upgrade. Tapi paling nggak sudah ada yang namanya wirausaha di situ, ya. Untuk secara teorinya sudah ada, mungkin sudah seperti ada. itu ya. Nah, di pemerintah bahkan sekarang sudah menaruh wirausaha itu di satu kementerian, namanya Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Di situ ada kedeputian, deputi salah satu disebut sebagai deputi kewirausahaan. Karena apa? Karena wirausaha ini kan kuliner ada, ya, fashion ada, kerajinan tangan ada, mebler ada, yang teknik yang di sektor saya misalnya wirausaha sektor industri migas ada, tambang ada. Jadi semuanya ada di semua sektor. Bahkan kalau Festi datang ke penjara, itu kan tahanan-tahanan itu mereka diajarkan untuk berwirausaha juga, dan memproduksi barang. Seperti menjahit gitu ya Pak. Ada juga bikin kerajinan, bikin batu akik dan lain sebagainya, sehingga kalau dia nanti keluar kembali ke masyarakat, mereka dia bisa melakukan hal-hal yang positif. Tidak mengulangi lagi kejahatan-kejahatan yang dilakukan olehnya, karena alasan tidak punya skill dan lain sebagainya. Jadi sehingga akhirnya dihimpun, ditaruh di Kementerian Koordinator. Kenapa? Karena fungsi dia adalah mengkoordinasi. Karena semua pengembangan, semua pembinaan kewirausahaannya sudah ada di semua sektor. Nah, tentu iklim ini kita pengennya lebih digelorakan lagi supaya tadi kekayaan alam Indonesia ini mulai dari ikan, rumput laut, hortikultura, ya, bahkan tanaman-tanaman hias seperti aglonema itu bisa dikelola untuk memberikan nilai ekonomi. Ya, nilai ekonomi kalau bahasa sekarang apa? Cuan katanya gitu. Cuan ya Pak ya. Iya, biar bisa berikan cuan, jadi biar semangat kan. Nah, maka kita juga bangga akhir-akhir ini bahkan banyak anak-anak yang levelnya SMA, SMK, lebih muda pada yang anak kuliahan ya, itu pun sudah didorong bisa festival kewirausahaan, mengenal kewirausahaan, memamerkan kewirausahaan ya. Kalau ada mahasiswa tentu. Nah, bahkan ada juga yang seperti
ibu-ibu Dharma Wanita, ibu-ibu iya. PKK, ya daripada PGRI. ngerumpi nggak jelas ya pasti ya. Iya benar Pak, Ya kan? benar betul. Nah, Ketika mulai ngerumpi ngumpul, nggak jelas gitu ya Pak ya. ngumpul berbuat Ya. sesuatu ya. Ya contohnya ibu-ibu paling gampang sekarang. Ibu mana, ibu rumah tangga mana yang di rumahnya nggak ada dapur? Pasti Aneh ada. kan, kalau rumah nggak ada dapur Iya. aneh dong, ya punya dapur. Dan ibu mana yang tidak punya resep yang dia suka bikin? Mungkin misalnya jago bikin lodeh, jago bikin sayur asem. Itu bisa jadi usaha loh sebenarnya Nah, ya, Pak dengan ya. eranya hadirnya era online Betul, ya, betul, era bisnis online ya. Nah, Iya. makanya saya pernah menggagas yang namanya bisnis kuliner rumahan. Jadi emang kelasnya kelas rumahan. Karena dengan online itu kan dia sangat fleksibel. Kapan dia mau buka, kapan dia mau tutup, aplikasi tokonya bisa. Ya kan? Jadi dia bisa selain bisa memamerkan resep oma opanya, Iya, bisa juga berkegiatan positif dibanding ngerumpi tadi. betul. Bisa juga dia mendapatkan penghasilan tambahan untuk membantu ekonomi keluarga. Syukur-syukur, Vesti. Ada yang kemudian booming, ya viral, Viral zaman sekarang. bahkan menjadi gitu ya. pebisnis yang lebih serius, Yes, ya buka toko, buka kedai. buka store. Nah, kan menciptakan lapangan kerja. Bahkan tidak tertutup kemungkinan kalau dia emang benar-benar makanan Indonesia yang enak, nikmat, bisa kemudian buka cabang di luar negeri lah. Itu restoran Korea berapa banyak di Indonesia? Ya, tren-trennya restoran Jepang. Kenapa nggak mikir Indonesia yang katanya cita rasanya hebat, kok nggak kelihatan di Korea tuh? Di Hong Kong, di Jepang. Begitu kira-kira. Tapi Pak, Bapak kan kalau misalnya kita melihat gitu kan ya, Bapak dari pengembangan bisnis Indonesia saat ini, Pak Tito melihatnya seperti apa sih? Apakah sudah secara saat ini sudah cukup baik, ataukah sudah tetap unggul, atau bahkan pengembangan bisnis Indonesia saat ini masih kurang mungkin Pak? Oke. Semangat oke. Semangatnya oke. Malesnya mungkin ya Pak yang kurang. Kita ngikutin tren, jago deh. Di Amerika hari ini ada apa, nggak keburu besok, malam ini udah kita ikuti. Nah, ya, setuju kan? Oke. Kita lihat TikTok seperti apa di Amerika yang lagi viral, Indonesia bisa juga. Mau nari, mau dansa, mau kelakuan, semuanya cepat nirunya jago. Oke. Semangat oke. Tapi secara implementatif, kalau kita lihat, Aplikasian ya? masih terbatas. Apa poinnya? Kita lihat wirausaha muda kita. Kalau kita tadi pameran, anak SMK, anak kuliah, ibu kita itu dia cuma ada apa? Satu, kuliner. Kuliner kan? Mau kuliner kering, kuliner basah. Ya, naik dikit dari kuliner, fashion, hijab, Betul. kerajinan tenun, dan lain sebagainya. Betul. Naik lagi sedikit mungkin handicraft. Tapi kalau kita bicara permesinan, elektronika, masih sangat-sangat terbatas. Masih belum banyak yang berani atau belum banyak yang paham. Betul. Nah, tugas daripada pemerintah untuk meliding yang diikuti berbagai sektor lainnya, termasuk perguruan tinggi, adalah untuk memberikan pemahaman bahwa ada loh yang perlu kita tekuni dan kita perlu masuki, yaitu di luar daripada kuliner, fashion Betul, tadi betul, ya. Karena kalau enggak, kekayaan alam kita ini akan terus dikelola oleh asing. Pasti. Kita perlu memperkenalkan kepada mereka tadi, seolah-olah, oh teknologi tinggi, padahal enggak, bukan masalah tinggi rendah, tapi bisa kita kuasai kok kalau Betul, kita betul, mau. betul. Dorongan seperti itu, makanya lembaga pelatihan kerja, ya, perguruan tinggi perlu mulai masuk. Jadi jangan didorong terus festival bisnis kuliner, fine. Kuliner juga ada teknologinya, kita nggak bantah. Oke. Ya, tapi mesti bersentuhan dengan yang namanya penguatan dan pemakaian teknologi. Oke. Baik, Pak Tito, mungkin kita akan tahan dulu ya, karena ini sangat luar biasa sekali kan bagaimana pengembangan bisnis Indonesia saat ini. Pemirsa, memang kalau bisa kita lihat dari pemaparannya Pak Tito sendiri, memang kalau untuk semangat Indonesia memang semangat ya Pak. Cuma dalam aplikasiannya, implikasinya, kita mungkin perlu dibenahi lagi. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini.
Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Bincang Spesial, dan tentunya saya masih ditemani dengan Pak Tito Loho, seorang founder dari Rumah Wirausaha Indonesia. Pak Tito, kita masih terus ngobrol-ngobrol ya Pak Tito. Kalau misalnya mau ngopi dulu sambil minum juga boleh, santai banget kita, karena kan diskusi ini sangat santai ya Pak Tito ya. Dan juga tadi sempat terpotong kan Pak Tito ya, terkait dengan pengembangan wirausaha di Indonesia saat ini. Yang Pak Tito lihat ini masih cukup mungkin semangatnya sudah ada untuk menggetarkan semangatnya bangsa Indonesia ini sebagai wirausaha. Itu seperti apa sih Pak kira-kira? Oke. Tadi kita tentu berpijak pada kondisi yang ada. Yeah. Kondisi kita bahwa negara kita ini satu, penduduknya 270 juta. Itu besar loh. Betul. Bayangkan, 270 juta ini setiap 6 jam mengalami fenomena. Betul. Lapar. Lapar. Bayangkan bisnisnya. Iya. Belum lagi kita aja bisa lapar ya Pak bisa ya? lapar ya. Jadi mesti makan. Makan artinya butuh bahan pokok, Betul. butuh cita rasa, butuh tempat makan. Ini ekonominya besar kan? Kafe, restoran, food court dan lain sebagainya. Belum lagi 270 juta orang ini pengen berpakaian. Tidak hanya berpakaian, pengen fashion. Pengen stylish. Stylish. Gitu ya. Mulai dari baju, ya, aksesoris, Betul. sepatu. Jangan lupa rambut, kosmetik. betul. Ya. Iya. Nah, selain daripada fashion, meningkat lagi. Mereka butuh apa? Butuh tempat tinggal, Festi. Apapun kelasnya ya, mau dia rumah sederhana, mau dia apartemen mewah, artinya ada bisnis konstruksi di situ. Mesti tumbuh terus kan, nambah. Lalu kemudian nggak hanya sandang pangan papan. Betul. Dia butuh sekolah, kursus. Betul ya? Betul. Nah, kemudian juga butuh apa? Hiburan. Yang lagi menjamur sekarang apa? Tempat olahraga. Wah, semua bikin fitness center di mana-mana. Artinya ada alat fitness di situ, ada ruangan, ada kaca dan lain sebagainya. Ya. Belum lagi kemudian berkesenian. Betul. Ya. Konser musik ramenya seperti apa? Ya. Nah, semua ini pun perlu disiapkan infrastruktur dasarnya. Misalnya apa? Listrik, telekomunikasi, Betul. air, Nah, dan lain sebagainya. Jangan lupa, setiap kali yang kita nikmatin, tadi Festi mengatakan, minum nih, Pak Tito, minum. Yeah. Jangan lupa, ini ada keramik loh, ada gelas, ada airnya, ada kopi, ada teh. Itu kan nggak datang seketika main sihir kan? Tapi ada sesuatu yang membuat ngolah, dibeli di pasar, dibeli dimanapun, diproduksi. Itu kebayang nggak semua orang ada duit yang puter, ada gaji yang dibayar. Itulah yang membuat ekonomi Indonesia, mau krisis kayak apapun di luar negeri, selama kita aman, damai, sejahtera, kita nggak mungkin bisa rubuh. Benar. Ya, sudah berulang kali krisis 2008, 2014, Indonesia mah aman-aman. Maka dunia kagum dengan Indonesia, karena kita punya kekuatan. Kita punya 270 juta penduduk yang membuat ekonomi kita berputar. Tanpa ada ekspor dan lain sebagainya. Apalagi ditambah Indonesia kan tadi nikel, batu bara, CPO. Nah, ini kalau kita bisa kelola sendiri, bisa kita ikut partisipasi. Kita tidak anti asing ya. Tetap butuh asing karena dunia itu sudah semakin mengglobal. Tapi kita juga perlu melahirkan entrepreneur yang terus bisa dikasih peluang naik kelas. Jadi jangan direm, jangan terjadi kita mengerem diri sendiri dengan stigma tadi. Udah lu bikin hijab aja lah. Lu jangan bikin yang canggih-canggih lah. Lu jangan bikin yang IT-an. Biar bikin hijab atau bikin kuliner aja begitu. Jadi kita ngurung diri sendiri. Sehingga pasar-pasar yang lain diisi oleh pelaku luar. Nah, ini yang perlu kita pikirkan. Kita dorong oleh pemerintah, oleh badan. Kita ada Badan Riset Inovasi Nasional BRIN. Kita juga punya lembaga-lembaga lain ya. Kita punya perusahaan-perusahaan multinasional. Kita punya perusahaan BUMN yang besar. Ini juga mesti mengalokasikan sumber daya mereka membantu. Pak Tito, ini menarik ya, tadi yang Pak Tito bilang ada, tentunya kita harus memerlukan beberapa peran terkait atau beberapa pihak seperti itu, seperti adanya peran pemerintah, BUMN. Itu peran untuk mendorong kewirausahaan dalam pihak-pihak terkait tersebut seperti apa Pak? Nah, ini menarik. Saya tadi cerita di awal bahwa 2011 saya ikut terlibat langsung. Yang namanya pencanangan GKN, Gerakan Kewirausahaan Nasional, melibatkan daripada 18 kementerian dan diresmikan langsung oleh Presiden saat itu, Bapak Haji Susilo Bambang Yudhoyono. Ya, itu betul-betul kita canangkan. Ya, semua kementerian harus melakukan, bahkan dibentuk tim koordinasi nasional pengembangan wirausaha kreatif di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Kita dikasih kantor, Festi. Saya saat itu menjabat sebagai wakil ketua tim koordinasi bidang pengembangan wirausaha. Jadi kita dikasih kantor.
Itu udah kayak pejabat lah, ada kantor di ruangan. Oke. Kita menggerakkan, kita meeting dengan lintas kementerian, lintas Itu instansi. bisnis apa yang Pak? Yang dilakukan bisnis apa, Pak? Kita punya 3 program. Pertama yaitu kita sebut sebagai program untuk mindset, pembenihan. Nah ini, jadi orang-orang yang tadi pensiunan misalnya, Tergabung di GKN ini ya, Pak? Iya, anak muda kita ajarkan, kita dorong semua unsur perguruan tinggi, pemerintah daerah, perusahaan-perusahaan nasional, BUMN, untuk memberikan peluang, memfasilitasi supaya timbul mindset-mindset itu motivator masuk, inspirator masuk ke situ. Semua nama besar kita rangkul untuk mendorong supaya tadi lahirnya wirausaha baru, wirausaha muda. Nah, bagi yang sudah wirausaha muda, kita tingkatkan kapasitas kemampuannya melalui program kedua, yaitu disebut sebagai pelatihan. Kita mulai latih teknis produksi, latih masak yang sehat, yang bersih, higien, produksi yang baik. Kalau dia fashion, desain-desain yang up to date. Nah, ini pelatihan. Nah, yang ketiga ini bidangnya saya, yaitu saya waktu itu kebagian tugas untuk mengomandani yang namanya pengembangan. Jadi dia sudah mindsetnya udah mau wirausaha, udah semangat, udah tinggi, dilatih teknisnya. Saya bantu pengembangannya, misalnya apa? Business matching. Kita matchingkan dengan kalau sebut sekarang yaitu kemitraan ke bapak asuh, biar bisa ekspor, ya, bisa masuk ke modern market. Lalu kemudian pendanaan, kita mulai kenalkan dengan lembaga pembiayaan, ya. Nah, jadi pengembangan tadi berupa business matching, pameran, lalu pembiayaan, bahkan yang terakhir kita bantu supaya mereka bisa go global. Go global. Karena gini, ya? Indonesia ini punya banyak produk yang didesain, dihasilkan oleh perusahaan nasional loh. Ya, perusahaan nasional yang saya sebut sebagai Indonesia Product Ambassador. Mereka ini mewakili Indonesia. Nah, cuman kembali lagi, kalau kita mengatakan produk Indonesia, yang keluar apa? Yang keluar misalnya mie instan, merek Anu. Nah, sebenarnya kita nggak cuma bisa bikin mie instan. Ada peralatan teman saya, perusahaan nasional, dia bisa mengengineering peralatan migas yang bahkan diekspor sampai ke China loh. India beli sama kita loh. Ya, ada lagi yang bikin peralatan permesinan. Kita bahkan di Bandung, ada rekan saya yang bikin spare part pesawat, bukan IPTN ya. Ini swasta nasional. Dia bisa, ini swasta ya? Dia bikin spare part presisi untuk diekspor berupa parts pesawat Airbus. Nggak pernah diekspos. Kenapa tuh Pak? Nah, makanya tadi saya mengatakan bahwa saya tetap pada semangat dari dulu sampai sekarang menggelora bahwa kita perlu membuat suatu list daripada entrepreneur Indonesia yang kalau kita angkat kisah awalnya pasti berawal dari bengkel pinggir jalan, dari toko kecil bisa lahir begitu besar, sehingga menghasilkan produk yang kita sebut sebagai Indonesia Product Ambassador. Ini kita mungkin perlu perkenalkan bahwa ada duta-duta produk Indonesia yang tadi tidak sebatas hanya kuliner, tidak sebatas hanya fashion, tapi yang boleh dibilang high-tech dan mampu diadu di luar negeri. Memang, kalau kita adu misalnya sama perusahaan China atau perusahaan Korea, kita tidak kalah canggih, tapi kita pasti kalah banyak. Pasti kalah banyak. Nah, jumlahnya mungkin jauh banget banyaknya kalah. Nah, ini yang perlu kita dorong tuh supaya naik kan jumlahnya kan dengan mendorong proses dari pembenihan, pelatihan, dan pengembangan. Ini menarik banget ya Pak Tito. Saya berasa lagi ikutan pelatihan wirausaha nih sama Bapak ya. Tapi 3 sertifikat nanti ya. Ya. Tapi ini juga Pak lihat kita kalau misalnya kita melihat dari beberapa tren dunia saat ini, apalagi kan tadi Bapak sempat menyinggung kalau misalnya Indonesia ini setiap ada yang viral, entah joget-joget, fashion apapun Indonesia pasti mengikuti. Begitupun dengan fashion seperti itu. Bagaimana Pak Tito melihat tren dunia saat ini dengan digitalisasi kewirausahaan ini seperti apa Pak? Nah ini ya. Ini bagi generasi-generasi, entahlah namanya generasi milenial, generasi Z itu ya. Anda memiliki suatu godaan untuk terbuai, candu kepada gadget dan lain sebagainya. Tapi juga Anda memiliki momentum yang dapat memanfaatkan gadget dan lain sebagainya itu untuk apa? Untuk meningkatkan kapasitas Anda, bahkan untuk sebagai tools dalam melakukan pengembangan diri atau pengembangan usaha. Saya itu kadang-kadang dilema, Pesti. Ada yang mengatakan bahwa, ayo kita duduk, jangan pegang gadget. Saya pribadi, saya itu early guys. Early guys artinya saya bangun jam 4 pagi setiap hari. Karena kebiasaan aja. Morning person ya? Morning person. Ya. Dan ketika saya bangun, yang saya pegang adalah handphone saya. Handphone. Semuanya orang Indonesia pasti gadget dong. Betul. Even kemana-mana kita kalau misalnya mau kamar mandi pun Pak, kita bawa gadget. Betul. Nah, saya buka gadget saya itu untuk apa? Langsung saya amatin
sosmed-sosmed yang memang saya follow khusus. Oke. Nah, Yang ini trending penting. mungkin ya, Pak, ya? Iya, dan yang saya follow itu yang sebagian besar tuh adalah yang berteknologi, jadi berinspirasi. Bahkan saya bisa tahu, oh ternyata dia ada di sini ya. Oh ternyata si dia bikin itu ya. Oh ternyata di Singapura, di Jakarta pun, dimanapun ada kejadian ini, ada event ini, ada teknologi ini. Nah itu jadi saya selalu, dan kemudian saya catat itu. Saya catat. Jadi saya punya 2 handphone. Saya catat di handphone satunya, di WhatsApp satunya, saya WhatsApp ke yang satunya lagi, biar nggak lupa. Oke. Jadi simple aja, jadi nggak usah pakai, mesti ada note khusus Note, segala, gitu nggak. ya. Saya simple, saya ketik, jadi Taruh itu, lagi di nah handphone saya satu taruh lagi, dulu, Pak, ya? nanti itu Oke. jadi agenda saya untuk melihat lagi gitu. Oh ternyata ada akun TikTok ini yang terkait dengan teknologi ini, ada akun IG ini Itu bisa ternyata, jadi bisnis ya, Pak, ya? iya semuanya untuk bisnis. Oke. Makanya jadi kadang-kadang kita jam 4 bangun pagi ya, jam 6 itu kita udah mengerjakan banyak hal. Staf kita kan di kantor nggak tahu, Betul. dianggap belum melakukan apa-apa. Padahal kita mungkin melakukan agenda ini yang kalau dikerjakan sebulan juga nggak habis nih. Nah, jadi wirausaha itu di zaman digital ini mesti tadi menjangkau lebih jauh, Betul. menjangkau lebih banyak, dan menjangkau lebih cepat. Jadi kalau saya lihat dulu, saya ini belajar sejarah, saya suka sejarah ya. Oke. Saya melihat tentara Mongol, kenapa dia bisa menguasai 2/3 dunia? Karena tentara Mongol saat itu walaupun jumlahnya kecil ya, tapi bergerak sangat cepat. Dia naik kuda sangat cepat, dia bisa memanah sambil berkuda. Oke. Jadi nggak usah berhenti dulu pasti. Oke. Jadi dari jauh dia udah, kamu nunggu dia di sana, dia udah mana 5 busur, udah kena Oke. korban ya. Maksud saya apa? Memanah itu adalah internet. Berkuda itu adalah kecepatan kita memobilisasi sumber daya. Ya, sehingga kalau sekarang satu orang dibanding dengan dulu 10 tahun lalu, mestinya sekarang output produksinya 100 kali. Karena Oke. tadi ya gadget sosmednya aja ada banyak banget kan, macam-macam, alatnya macam-macam. Belum lagi sekarang timbul lagi yang paling baru, artificial intelligence, AI. Nah, itu kira-kira digital. Oke, mungkin Pak Tito, sepenting itukah kira-kira digitalisasi untuk masyarakat Indonesia? Tapi Pak Tito, kita jangan dulu dijawab dulu ya, nanti kita akan kembali lagi salah satu ini. Pemirsa tetap di Bincang Spesial. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Bincang Spesial bersama saya, Festi Rahmadi, dan juga ada Pak Tito Loho, seorang founder dari Rumah Wirausaha Indonesia. Pak Tito, terima kasih ya. Pak Tito masih betah di sini untuk mengajari saya dan teman-teman saya yang ada di studio untuk belajar wirausaha seperti itu. Pak Tito tadi kan sempat tertahan ya, karena jeda. Tadi kan kita ada jeda terkait dengan pengembangan wirausaha dan juga bisnis pada saat ini. Emangnya sepenting itu ya Pak, digitalisasi untuk di Indonesia ini? Iya, jadi kalau kita lihat akhir-akhir ini pemerintah ada mendatangkan quote-unquote ya baru-baru ini. Iya, Semua pemirsa tahu bahwa suatu teknologi Betul. untuk sebagai menghubungkan yang daerah-daerah tertinggal, daerah terpencil ya. Kan sudah modern ya, Ah, gitu kan. bisa Apa-apa dihubungkan. bisa pakai teknologi, Teknologi, digital iya. gitu ya Pak. Oke. Apa maksudnya? Nantinya dunia ini betul-betul tanpa sekat. Yang tadi saya sampaikan. Apa yang bisa didapatkan oleh saudara-saudara kita di New York katakanlah gitu. Betul. Itu juga bisa dinikmatin di Jakarta dan bisa dinikmatin bahkan di Bovendigul di Papua. Karena tadi teknologi. Betul. Kita buka website apa, dia juga bisa buka website Betul. apa. Ya. Jadi kesetaraan ini yang mestinya bagi kita yang selama ini tidak dapat menikmati, itu menjadi suatu keuntungan. Betul. Saya ingat nih Pesti, dulu saya kan dari Palembang. Waktu saya tahun era 90 ya, apalagi era 80, itu nggak ada Gramedia.
Jadi kalau kita waktu tahun 89 saya datang ke Jakarta, hiburannya adalah nongkrong di Gramedia. Yang bagi saudara-saudara saya, sepupu-sepupu saya yang di Jakarta, itu bukan kemewahan. Bagi saya itu kemewahan. Hiburannya ke Jakarta cuma menongkrong di Gramedia, melihat buku begitu banyak, kita suka baca ya. Nah, betul. Tapi hari ini kan Gramedia ada di mana-mana. Betul. Bahkan sekarang kurang ya Pak ya peminatnya. Dan sekarang Gramedia pun sudah agak kurang karena orang bisa baca buku lewat tadi digital, website. Itu maksud saya. Jadi sekarang tidak ada kata-kata orang daerah, orang Jakarta, New Yorker, Londoner, dan nggak ada. Selama you mau, dimanapun Anda bisa belajar. Saya suka main musik dulu, main band. Tahun 80-an ya, di sekolah, band sekolah gitu. Itu kan kalau kita pengen lihat artis-artis yang zaman dulu Amerika ya, yang di Amerika rock-rock, kita mesti beli video kaset itu. Dan itu hanya adanya di Singapura. Ya. Nah sekarang coba di YouTube, apa yang nggak ada? Bisa nonton live. Musik yang lagi main pun kita nonton live. Betapa yang kemewahan sekian puluh tahun lalu sekarang menjadi hal yang biasa. Maka dari itu tadi digital, saya yakin ke depan ini Indonesia akan sangat-sangat luar biasa. Kesempatannya, nah Indonesia belum luar biasa. Indonesia bisa menjadi luar biasa atau enggak, tergantung kita-kita lah. Mau nggak belajar, mau nggak meningkatkan. Semua udah ada, tersedia fasilitasnya, ya. Dunia mayanya udah ada, dunia sosmednya udah ada, tinggal Anda mau manfaatkan untuk hal yang useless atau malahan merusak, merugikan, atau Anda mau manfaatkan untuk menjadi kompetitif, berdaya saing, bahkan untuk menghadapi persaingan di dunia global sekalipun. Itu aja pasti. Oke, Pak Lito, ini bagaimana sih Pak caranya supaya kita para pelaku UMKM ini tetap mempertahankan bisnisnya agar tetap stay, tetap bertahan seperti itu dan juga bahkan lebih unggul? Apakah itu ada dorongan dari pemerintah juga atau seperti apa Pak? Oke, ini menarik. Bahkan nggak hanya UMKM sekarang ternyata, saya menemukan banyak pengusaha yang menengah pun sekarang goyah, gelotokan. Karena tadi itu, gagap dalam mengantisipasi teknologi. Karena teknologi itu merubah gaya hidup, merubah gaya berpikir, sehingga akhirnya manajerial pun, manajemen pun harus berubah, strukturnya berubah, tupoksinya berubah. Kalau UKM, usaha kecil yang tadi mikro, itu jelas dia sekarang harus masuk ke dalam adaptasi teknologi. Betul, harus mengikuti tren seperti itu ya Pak. Saya pernah nanya nih, lalu ada yang pejabat pemerintah mengatakan kepada saya begini, mereka tuh nggak bisa digital. Saya tanya kepada semua peserta pelatihan, siapa yang nggak punya WA? Siapa yang nggak punya WhatsApp? Betul. Semua punya WhatsApp. WhatsApp itu teknologi loh. Bukan kayak SMS, dia teknologi. Artinya kalau you kenal WhatsApp, you bisa pakai WhatsApp, artinya you sudah paham teknologi. Walaupun teknologi secara mendasar. Artinya apa? Menguasai teknologi itu nggak ada yang nggak bisa. Mulai dari ojol, semuanya bisa. Teknik-tekniknya seperti itu karena teknologi itu sekarang sudah dibuat oleh inovator-inovator itu dengan duit miliaran dolar, triliunan rupiah. Yang mudah sebenarnya. Untuk sangat mudah dipakai dan ini yang lebih gawatnya lagi, gratis. Betul. Nah, jadi yang Anda lihat Instagram, Anda lihat Facebook, Anda lihat Google, ya, Anda lihat Twitter dan lain sebagainya, itu adalah fasilitas tools yang dibuat oleh para inovator dengan biaya puluhan triliun rupiah loh. Disediakan untuk Anda secara gratis. Kalau Anda tidak pelajari, Anda tidak pakai, mau gimana? Betul. Ya, dikasih gratis kok. Nah, tadi pasti ada pemerintah. Pemerintah harus mendorong, tapi kan masalahnya begini, apa yang didorong dan mendorongnya gimana? Betul. Nah, itu kan ada pemerintah pusat, kementerian lembaga, ada pemerintah daerah, pemerintah kota, pemerintah kabupaten, di kota besar, mau di kota pelosok. Nah, ini semuanya harus bergerak, berpadu. Ini peranan penting berarti ya? Iya, karena masing-masing kan ada dinas. Betul. Dinas itu kan yang di bawahnya lagi ada kelurahan kecamatan. Nah, sebenarnya untuk mendorong garda terdepan itu adalah di kewilayahan, karena mereka yang betul-betul bersinggungan dengan para usaha mikro. Coba, kalau Anda ada kerumunan food court di, ya katakanlah seperti perkumpulan kaki lima gitu ya. Betul. Itu berhubungan dengan siapa? Dengan kelurahan kan? Betul. Nggak mungkin dia berhubungan dengan kementerian di Jakarta. Betul kan? Artinya para lurah, para camat, itu harus betul-betul memahami mengenai mendorong kesejahteraan melalui pemberdayaan entrepreneur kecil di wilayah mereka, Festi. Kalau dia nggak punya passion hal itu, dia nggak mau belajar hal itu, camat lurahnya hanya terlalu birokratis,
saya pikir Ini tidak akan sulit, berkembang, ya, Pak? sulit. Karena Susah. kewilayahannya di mereka. Betul, betul, betul. Loh, saban Itu hari kan dia yang lewat kan ini ya? ada di situ ya Pak, lurahnya seperti itu ya Pak ya? Pemerintah daerah. Pemerintah daerah, oke. Pak Tito, ini ada salah satu VT menarik yang akan kita hadirkan untuk pemirsa dan juga nanti saya butuh komentar dari Pak Tito ya. Ini dia cuplikannya. Saya dari Dinas Perindakop UKM bekerja sama dengan Dinas Ketahanan Pangan dan juga kolaborasi dengan Badan Pertanahan Nasional Kota Tangerang mengadakan kegiatan reforma agraria serta bekerja sama dengan lokusnya adalah Kecamatan Neglasari, khususnya di Kelurahan Neglasari terkait reforma agraria. Ya, Pak Tito tadi udah melihat kan videonya seperti apa. Kira-kira komentarnya gimana ya Pak Tito? Jadi saya sangat mengapresiasi berbagai pemerintahan daerah, baik kota, kabupaten, yang betul-betul semangat ya dalam pengembangan kewirausahaan. Membangun bisnis ya? Karena memang dari kewilayahan itulah, dari daerah itulah yang semuanya didorong mikro. Tadi kan kita bicara, ini kan kita bicara mikro ya. Mikro. Sekian puluh juta saat ini suka tidak suka. Bukan kita nggak mau dorong ke yang canggih, tapi Betul. suka tidak suka. Mereka lah pelaku usahanya Betul. di mikro ya. Nah, mereka lah modal kita untuk naik kelas, nggak ada yang lain. Kalau kita tidak bisa menaikkan kelas dia, masa kita mesti import pengusaha pasti kan nggak mungkin kan Iya. ya. Nah, mereka yang mesti kita naikkan kelasnya. Nah, caranya bagaimana? Caranya dengan memahami kebutuhan mereka, sering kumpul dengan mereka, memfasilitasi mereka. Fasilitasi itu salah satu yang paling penting tuh Pak Tito ya. Karena pemerintah itu memiliki satu yang mereka nggak punya, pengusaha itu. Apa pemerintah? Mereka punya etos kerja, pengusaha Betul. punya semangat, punya daya juang. Satu yang mereka nggak punya, otoritas. Otoritas itu adalah suatu kewenangan yang dimiliki pemerintah secara hukum tata negara, kan begitu. Jadi makanya pemerintah daerah, kelurahan, kecamatan perlu gaul secara kondusif. Pesan saya satu, jangan sampai kita ini kan part of solution. Tadi kan kita pengen supaya entrepreneurship lahir, mengelola Betul. kekayaan negara Indonesia, Betul, sehingga betul. kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri kan. Itu part of solution pemerintah daerah. Jangan sampai, Vesti, mereka alih-alih jadi part of solution, jadi part of problem gitu. Nah, ini yang kadang-kadang sering di Indonesia ini kan sering terjadi ya. Betul, Walaupun betul, itu betul. boleh katakan itu oknum, tapi Betul. perlu kita jaga benar marwahnya supaya kerjasama itu bisa menghasilkan suatu solusi supaya para pengusaha tadi naik kelas. Betul. Memang. Unggul ya. Iya, memang dia ada yang mungkin, wah dia mengganggu ketertiban. Oke, bina dong. Pikirkan tempatnya dong. Kalau perlu belilah lahan. Pemerintah kan punya dana. Betul, betul. Beli lahan betul, untuk betul. mereka, sewakan dengan harga yang laik dulu. Ya kan, kalau mereka kurang promosi ya, kan pemerintah juga punya dana yang dapat dari uang pajak juga kok dari rakyat. Kembalikanlah kepada. Nah, itu dia Pak ya. Itu. Karena kita kadang-kadang kan masih kurang dari pemerintah mungkin kurang memperhatikan seperti itu kan Pak ya, dengan adanya fasilitas yang seharusnya kita lakukan, kita berikan kepada orang-orang yang mungkin membutuhkan seperti itu, khususnya pada para pelaku UMKM seperti itu. Tapi Pak Tito sendiri kan melakukan beberapa pelatihan ya Pak Tito ya, yang Pak Tito ajarkan seperti itu kepada teman-teman ataupun siapapun yang ingin berwirausaha seperti itu dari nol ya Pak Tito ya, Pak Tito ajarkan. Itu Pak Tito biasanya melakukan pelatihan-pelatihan apa saja Pak yang Bapak ajarkan kepada mereka? Oke, pertama kita ajarkan dulu bahwa mindset ya. Menjadi wirausaha itu kenapa sih jadi wirausaha? Karena tadi itu, Anda tuh seperti ayam yang dimasukin ke gudang beras. Betul. Indonesia tuh gudang beras. Artinya dalam arti kata, kekayaannya luar biasa. Lu Betul. jadi ayam. Lalu mau ngapain? Ya mau matokin beras kan? Artinya, kita mau melihat semua yang ada di Indonesia ini menjadi suatu sumber untuk kita meraih kesejahteraan. Betul. Kesejahteraan mulai dari individu, Yes. keluarga, Iya. masyarakat, akhirnya kesejahteraan nasional kan. Nah, itu dulu satu. Jadi Anda menjadi wirausaha itu bukan karena aku pengen merdeka bang, Betul. aku pengen ngatur waktuku suka-suka. Orang kan Nggak pasti itu. ngelihatnya ya Pak Tito, kalau misalnya kita mau bisnis ya aku pengen punya uang dong, penghasilan yang lebih gitu. Orang dilihat dari seberapa banyak pendapatan yang mereka dapatkan gitu seperti Iya. itu. Tapi mereka nggak melihat keberlanjutannya seperti apa di lingkungannya gitu loh Pak. Betul. Nah, makanya tadi saya katakan bahwa tujuan kita berwirausaha itu menjadi sangat penting. Bahwa kita lahir di negeri yang kaya. Ya, negeri yang kaya ini bisa menjadi begitu mudahnya, saya katakan begitu mudahnya, memberikan kita kesejahteraan kalau kita mau kerja, apapun kerjaan Anda. Ya, ada yang mengatakan kepada saya begini, tapi kan aku ada kebutuhan bang, aku mesti menyekolahkan adik, aku mesti gini. Oke, dia berkarir sebagai profesional, nggak masalah. Berkarir profesional, nanti suatu hari setelah dia nabung, setelah dia punya networking yang luas, Betul. setelah dia punya jaringan, pengetahuan dan lain sebagainya, nah dia mulai bisa usaha
bertahap. Ya, jadi bahkan yang pensiun pun setelah pensiun dia kan punya uang tuh, mau pensiun, mau diapain dia mulai berusaha. Tapi kan aku udah pensiun bang, usiaku Pak Tito udah usia pensiun. Ya, tentu dia bisa memilih wirausaha yang berbasis resikonya rendah. Kalau usaha tidak ada resiko nggak mungkin. Kita keluar rumah pun ada resiko, ya. Tapi yang resikonya rendah. Jangan gambling, jangan terlalu adu untung di usaha. Kan wirausaha juga banyak macamnya. Banyak skalanya. Yang penting adalah semangat kewirausahaan adalah semangat kita ingin memberikan nilai tambah bagi hidup kita, kemudian kita perluas bagi masyarakat kita, dan akhirnya ya bagi kemanusiaan. Karena dia menciptakan lapangan kerja, membayar gaji, itu kan berkah, Festi. Itu berkah ya. Ternyata dengan bisnis ini tentunya nih Pak ya, Pak Tito ini dapat memutus kemiskinan sebenarnya di Indonesia ya. Tapi kembali lagi ke orangnya gitu. Bagaimana caranya kita bisa mengolah hal tersebut seperti itu ya. Pak Tito, kalau misalnya kita melihat ya Pak Tito ya di saat pengembangan bisnis saat ini, program-program yang telah Pak Tito jalani untuk melakukan pelatihan itu program apa saja sih Pak? Oke. Banyak sekali yang kita lakukan dan kemudian kita ukur. Kesulitannya nih Pak, kalau misalnya kita melatih orang-orang yang untuk berwirausaha, kira-kira tambahan pertanyaannya. Oke. Nah, jadi kalau kita ukur bagaimana perkembangannya, kan begitu ya, hasilnya seperti apa. Banyak sekali yang naik kelas, banyak sekali yang hilang juga. Itu, ya, kan Anda tidak mungkin latih 10, 10-nya juara. Latih 10, 1 juara, 2 juara 2, selebihnya kadang juara kadang enggak, selebihnya ngilang gitu lah biasanya ya. Oke, persentase kan. Biasanya alasan mereka satu, aku ini nggak punya duit. Oke, saya balikin, you punya waktu nggak? Punya. Waktu adalah sumber daya yang tidak kalah dengan duit. Loh, orang bilang time is money, kok sekarang time-nya diambur-ambur, tapi nggak kerasa buang duit. Benar. Pertanyaan saya berikutnya lagi, begini deh, saya sensus dulu deh, nggak usah ngomong kewirausahaan dulu. You tidur jam berapa, bangun jam berapa, in between you ngapain aja. Ya, kalau you nongkrong, ya kan kelihatan udah kan. Jadi kalau bilang nggak punya uang, ya siapapun uang selalu kurang. Ya betul nggak Festi ya? Uang selalu kurang kan. Ya, tapi kalau bilang nggak punya uang sebagai alasan itu enggak. Ya, ada lagi yang bilang gini, aku nggak punya uang bang, kamu punya banyak waktu, aku juga sibuk. Lalu ngapain aja? Ya kan? Nah, sibuk kayak wayang kulit. Bolak-balik sana kesana sini ya. Masih bagus kalau jadi dalang wayang, masih dapat duit ya. Ini udah gak karu-karuan lah. Nah, jadi dari situ artinya entrepreneurship itu kalau kita balik adalah apa? Bagaimana kita mengelola diri kita. Ketekunan ya Pak. Ketekunan, fokus. Attitude. Betul, konsisten. Semangat juang. Nah, makanya akhirnya ya itu filosofinya adalah bagaimana menjadi pribadi tangguh. Artinya apa? Kalau banyak entrepreneur Indonesia dilahirkan, artinya Indonesia banyak memiliki pribadi tangguh kan? Kalau banyak pribadi tangguh, jadi bangsa yang tangguh dong. Nah, jadi secara tidak langsung entrepreneurship itu adalah bagaimana kita menjadi bangsa yang tangguh. Kalau saya kadang-kadang suka nyebutnya gini, menjadi entrepreneur itu adalah memilih gaya hidup samurai. Nah, samurai itu kan maju sendiri aja nggak takut. Dia bisa melawan semua kesulitan. Resikonya tinggi. Iya. Oke, baik nih pemirsa, ini cukup sangat ini ya, namanya luar biasa sekali pembicaraan dari Pak Tito, pemaparannya sangat luar biasa dari awal bagaimana caranya bisa mengembangkan bisnis, bahkan pengembangan bisnis Indonesia saat ini. Mungkin yang Pak Tito lihat meskipun semangatnya sudah ada, tapi kita akan melihat bagaimana pengaplikasian dan juga ternyata memang peranan penting dari pemerintah daerah, bahkan pusat itu sangat penting ya Pak Tito ya, seperti itu ya. Tapi Pak Tito, kita akan jeda dulu, nanti kita akan lanjut lagi pemirsa, informasi lainnya dan juga pembicaraan menarik lainnya kita akan hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah di Bincang Spesial. Halo, salam jumpa pemirsa. Kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik kami sajikan hanya di Sinpo Dunia. Bersama saya Dewi Manik, inilah Sinpo Dunia selengkapnya untuk Anda. Jangan lewatkan Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat di Sinpo TV.
Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Sally Siregar dapat menjumpai Anda dalam Simpo Dunia Sepekan. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta. Dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Pastinya kami akan memberikan berita yang unik dan menarik yang kami rangkum dalam Simpo Dunia Sepekan. Jangan lewatkan Simpo Dunia Sepekan. Setiap Sabtu dan Minggu hanya di Simpo TV. Terima kasih Anda masih menyaksikan Bincang Spesial dan masih dengan narasumber yang sangat luar biasa, ada Pak Tito Loho, seorang founder dari Rumah Wirausaha Indonesia. Pak Tito, ini aku masih banyak banget pertanyaan sebenarnya yang ingin saya sampaikan ke Pak Tito ya, apalagi mengenai tips and trick gitu kan. Apalagi di sini banyak sekali nih ya Pak Tito ya, anak-anak muda di studio di Jakarta seperti itu. Ingin tahu sih Pak Tito gimana sih caranya kalau misalnya kita sebagai pemula ingin berbisnis seperti itu. Apalagi kan aku nih masih muda ya Pak Tito ya, tergolongnya seperti itu ya. Kira-kira bidang apa sih yang cocok untuk kita di sini atau misalnya pemirsa di rumah yang masih berusia muda atau termasuk kalangan milenial. Oke. Jadi ini kita cerita tips and trick, kita cerita yang tadi bisa Vesti atau rekan-rekan lakukan gitu ya, Betul, untuk berwirausaha. Tadi kita ceritalah panjang lebar. Betul, Nah sekarang times to implement. Kita ya, gimana nih implementasi. Pak Tito, nih kita Gitu. harus gimana nih langkah awalnya? Pertama, mulai sekarang kalau jalan-jalan, jangan cuma jalan-jalan, tapi mesti jalan-jalan, lihat-lihat, Dicatat nyimak-nyimak. ya, semuanya dicatat ya ini ya. Nah, kalau misalnya kita masuk ke modern market, kita lihat rak, jangan terkesima, cuma pengen menikmati, tapi lihat kemasannya. Kita lihat produk apa ini, Packaging. ya. Kita lihat jenis produknya dari mana, apakah lokal ataukah impor. Nah, kalau ada rak produk lokal yang kita harus tradisional, melek dulu ke situ ya, Pak, itu berarti ya? coba bandingkan sama produk import. Nanti langsung blink tuh kelihatan. Oh iya ya, ternyata produk import kemasannya jauh lebih indah ya. Nah, mulai kan memperbandingkan pikirannya, membuka wawasan. Jadi artinya jangan cuma jalan-jalan, lihat-lihat dan nyimak-nyimak. Satu. Oke. Ya. Demikian juga kalau lihat apa tuh? Belanja online. Oke. Sama. Toko oren, Lihat toko jangan hijau, sibuk telanjang aja. Tapi lihat diskon lihat aja diskon. gitu kan. Lalu kalap ya. Iya, Jangan lalu benar, tapi lihat produk A, produk B, produk C yang jual siapa di Japri ya. Kalau lihat sosmed IG juga. Lihat IG, jangan lihat yang lucu-lucuan terus Iya, ya. Apalagi cowok-cowok lihat cewek cantik, jangan ya. Tapi lihat juga ada produk apa, dia jualan Betul, apa. betul, Bila betul. perlu di Japri, kakak, adik, mbak, Japri Betul, betul. nambah relasi. Nanti dari obrolan, kenapa? Karena begini, kalau you mau sukses, you mesti gaul sama orang sukses. Benar. Kalau you mau kreatif, you mesti gaul sama orang kreatif. Kalau you mau masuk ke entrepreneur, walaupun baru mau masuk, baru minatan masuk, Anda mesti gaul sama entrepreneur. Nanti keluar aja tuh idenya, keluar aja, menular. Betul. Ya, nah itu kuncinya. Jadi bergaul sama siapa akan membuat kita seperti apa. Betul. Lingkungan mempengaruhi ya Pak? Lingkungan mempengaruhi. Tadi itu tips yang paling mudah kalau untuk Anda mulai. Ya, nanti selanjutnya akan mulai sendiri tuh, akan ngelundung sendiri tuh. Nah, tadi di Jakarta apa sih? Jakarta nih kan ada berapa ya? 10 juta, 11 juta orang ya. Walaupun sebentar lagi katanya status ibu kotanya dilepas, tapi kan orangnya masih ada di situ ya. Nah, kemudian dia Jakarta, belum lagi kota Tangerang, belum lagi Kabupaten Tangerang dan lain sebagainya. Orang banyak. Nah, kita bisa berdagang apa? Macam-macam. Macam-macam kita bisa berdagang. Bisa ngirim, bisa kuliner. Saya punya pengalaman. Dulu kita pernah ngajar. Dia tantang. Dia bilang gini, Pak Tito emang bisnis kuliner? Enggak, bisnis saya bukan kuliner. Bisnis saya ini, Bidang ini konsultan gitu. ini kan. Oke. Kan Pak Tito bisa cerita aja, buktiin dong. Kita buktikan. Akhirnya kita coba bikin satu produk, namanya Sarah Baget. Ya, kemudian saya juga coba dengan produk daripada kampung saya Palembang, Produk apa itu Pak? pempek. Oh, pempek ya Pak ya. Sampai sekarang iseng-iseng jadi 3 kedainya. Ada karyawan yang kita pekerjakan. Oke. Padahal itu bukan main bisnis kita mau coba karena saya pikir ada benernya juga dia menantang, men-challenge ya. Jangan-jangan gue cuma bisa ngomong doang gitu kan kira-kira kan. Saya praktekkan ilmunya, ilmu bikin packaging, sosmednya, dan akhirnya jalan. Nah, jadi saya
ketika saya berbagi, saya tidak mengatakan saya mengajar lagi, tapi saya berbagi. Saya berbagi, saya paham contoh realnya seperti apa, masalah seperti apa. Nah, jadi sehingga dalam sesi kita melatih itu betul-betul timbul ya, timbul berbagai hal-hal yang real. Betul, betul, betul. Sebagai wawasan, nambah kekayaan wawasan, khazanah, dan juga solusi bagi mereka. Kira-kira gitu. Pak Tito, pastikan Pak Tito kalau misalnya sedang mengadakan pelatihan atau misalnya kelas seperti itu wirausaha, pasti kan Pak Tito ini menghadapi berbagai karakter orang nih Pak Tito ya. Pasti ada orang yang kayak, aduh aku nggak mau deh kayaknya kalau misalnya wirausaha kayak gitu harus dari nol gitu. Saya mendingan saya ngojek aja deh yang pasti-pasti aja pendapatannya gitu kan ya. Saya kerja kantoran aja deh yang pasti-pasti aja kan, kalau misalnya wirausaha mungkin nggak pasti akan ada apa namanya ruginya, belum lagi ininya, modalnya seperti itu. Itu kira-kira untuk menghadapi orang seperti itu gimana sih Pak Tito? Oke. Ada seperti itu yang manusia yang penuh dengan ketika kita kasih solusi, dia selalu mempertanyakan solusi itu. Oke. Ya, ada Butuh menentang, solusi men-challenge yang ya. lain gitu ya. Nah, ngeyel kalau bahasanya. Ngeyel. Saya sampaikan bahwa memang menjadi seorang wirausaha itu tidak semudah membalik tangan. Tidak semudah membalik tangan. Ya, tapi juga tidak sesulit yang Anda bayangkan. Menjadi wirausaha itu Anda mesti mencoba. Betul. Mencoba. Tadi makanya kemarin saya inisiasi paling gampang adalah bisnis kuliner rumahan. Betul, Dan itu betul. waktu Bikin awal sambal ya, Pak Tito ya, sambal waktu Covid meme. itu ya. Ya. Itu booming itu. Saya punya mungkin terdaftar hampir 2.000 se-Indonesia yang kuliner rumahan. Dari lodeh neneknya, Betul. sayur asem omanya, macam-macam. Ya, karena apa saya anggap, nih, kalian punya dapur kan? Nggak ada rumah nggak punya dapur. Oke, dapurmu masak, tawarkan dulu pakai Betul. grup WA kek, Betul, betul, ya betul. Facebook kek, Ibu-ibu RT kayak iya, Pak Tito iya. ya. Nah, Ibu-ibu tes. senam Apakah rasa yang kalian buat itu layak, menarik? dijualkah? Gitu. Oke. Lalu kemudian buka PO, istilah Betul. gitu kan. Nah, itu yang paling gampang kan. Dan sampai ada satu ibu ini adalah istri dari duta besar Filipina untuk ASEAN. Oke. Dia ikut di forum online itu. Ketika kita sharing, waktu itu kita memperingatin Hari ASEAN, tapi secara online karena kan lagi pandemi. Iya. Dia ngomong apa sama saya? Suaminya ngomong, Pak Dubesnya ngomong sama saya. Tito, istri saya ngomong, ternyata kamu betul-betul mengungkap daripada antusiasme cita-cita dia selama ini. Bisnis kuliner katanya. Nah, jadi kadang-kadang setelah kita mencoba, betul Festi, tidak semuanya lantas kemudian menjadi entrepreneur, ya enggak juga. Betul. Tapi akan ada timbul-timbul orang yang merasakan bahwa passionnya mengena. Ternyata jualan itu setelah saya cerita-cerita barang saya dibeli ya. Ternyata enak ya jualannya sama temen cerita-cerita Iya, doang ya. Ada orang yang melayani dan lain sebagainya. Sehingga timbul nanti entrepreneurship itu akan muncul dengan sendirinya kalau Anda berani mencoba, Anda berani memulai. Memang. Yang paling susah tuh waktu memulai. Iya. Jadi teman saya dulu kan pembenihan, pelatihan, pengembangan. Pengembangan. Pembenihan itu yang paling berat. Oke. Pembenihan Mungkin itu. Pembenihan ini paling berat karena mungkin kan orang kalau misalnya berwirausaha yang sudah mungkin dibantu dengan teori, ada pun yang belum ada teorinya. Seperti itu ya Pak ya? Memang gimana karakter natural itu memulai itu berat. Contohnya gini, Oke. memulai hidup sehat, bangun pagi. Betul. Iya. Nah, ya kan? Iya. Tapi kalau sudah biasa jadi morning guy, dia morning mau dia doa pagi, sholat pagi dan lain Betul, sebagainya. Tapi betul, biasa betul. olahraga ya. Tapi mulainya itu. Tapi ketika you udah mulai, itu akan berjalan. Oke. Lalu Pak Tito, apa sih yang harus dicermati dan dilakukan oleh pemerintah gitu untuk sekarang mendorong bisnis-bisnis di Indonesia saat ini gitu, seperti itu Pak Tito ya. Dan juga salah satu yang paling penting nih Pak Tito ya, terkait dengan anak-anak muda saat ini yang mungkin, lalu bagaimana nih kalau misalnya kita pengen ikutan kelas wirausaha dengan Pak Tito Loho seperti itu? Ini banyak sekali pertanyaan dari netizen, apakah ikutan pelatihan di Pak Tito ini gratis apa bayar sih? Gitu. Jadi begini, pelatihan itu penting untuk meningkatkan baik pembenihan, pelatihan teknis maupun pengembangan penting. Saya terlibat dalam tim koordinasi nasional pengembangan wirausaha kreatif saat itu di bawah Menko-nya waktu itu Bapak Hatta Rajasa. Betul. 5 tahun kita berjuang. Sebenarnya kalau mengajar teknis, yang lebih jago dari saya itu banyak Festi. Ya, motivator yang membangkitkan untuk sebagai Semangat. pembenihan, Oke. yang pelatihan teknis, bahkan dari Kementerian Teknis, mau itu mengenai waralaba, mau Oke. itu mengenai teknis permesinan, itu banyak sekali jago-jagonya. Di perguruan tinggi juga ada. Nah, tugas kita adalah mendorong supaya hal ini tetap berjalan kelanjutan.
ada memang yang mengatakan pelatihan, ikut pelatihan. Ada yang gratis, ada yang berbayar. Betul, betul. Tidak ada yang salah dengan yang gratis, tidak ada yang salah dengan berbayar. Berbayar pun oke, yang penting adalah outputnya kan. Karena kita juga sebagai wirausaha, kita satu semangatnya yang juga perlu diperhatikan, kita mesti bisa menghargai. Betul. Dan yang paling penting otoritas. Iya, menghargai termasuk misalnya kalau kita mesti bayar, ya kita bayar. Yang penting ini kan bisa nggak memberikan saya dampak positif seperti apa. Kan pengusaha itu gini loh, kalau saya beli barang 10.000, yang penting kan saya bisa jual di atas 10.000 kan? Betul ya? Betul. Nah kalau saya beli barang 1 miliar, yang penting kan saya bisa jual barang di atas 1 miliar kan? Bukan masalah 10.000 atau 1 miliarnya. Kalau masa saya dagang barang 10.000, lalu ada barang 1 miliar, saya bilang saya nggak mau beli, pada laku. Oke. Kan begitu. Jadi mindset kita adalah bukan masalah saya bayar ikut paten dan bayar berapa dan bagaimana, tapi output apa. Output apa yang didapatkan gitu. Output Karena kan apa, Mbak? orang pasti fokusnya ke situ, tapi kita harus melihat bagaimana outputnya. Mau bayar atau tidak bayar, itu sebetulnya sama saja ya Pak Tito Sama ya? aja. Gitu. Pak Tito, kita akan melihat VT menarik nih ya. Pemirsa, ini dia cuplikannya untuk Anda. Pelatihan. Pelatihan berlangsung penuh semangat, interaktif, dan seru heboh. Pak Tito, boleh nih tanggapannya setelah lihat VT barusan? Kita lihat ini ya. Di sini tadi dikatakan mengenai yang disebut sebagai kalau trennya urban farming. Urban farming. Jadi melakukan upaya penanaman di lahan-lahan sempit di perkotaan. Betul. Menarik kan? Lahan sempit, yang lahan tidur katakanlah, ternyata bisa dikerjasamakan dengan difasilitasi oleh pemerintah. Karena kalau nggak difasilitasi oleh pemerintah, kadang-kadang sering terjadi cekcok ribut nanti belakangan hari ya. Betul. Nah, tapi kalau ada pemerintah hadir di situ kan jelas kerjasama antara pemilik lahan dengan para penggarap. Ternyata kalau kita lihat itu bisa menjadi suatu sumber penghasilan, apalagi bagi ibu-ibu ya yang nanam hortikultura itu tanaman-tanaman palawija lah. Nah, mungkin timun, mungkin cabai dan lain sebagainya. Itu kadang-kadang kan harganya naik tinggi dan lain sebagainya ya. Nah, jadi ini lagi menyimpulkan kalau Anda mau berupaya, mau sing-singkan dengan baju mau kerja, Betul. Indonesia mah menawarkan bukan 1 juta, mungkin semiliar Banyak kemungkinan sekali gitu ya. fasilitas sebenarnya yang bisa kita lakukan ya Pak ya. Iya, itu yang di Jakarta, di kota atau di kota Tangerang, kota Bekasi dan sebagainya. Gimana yang punya lahan emang besar di pedesaan dan lain sebagainya. Itu baru satu sektor agro. Kita belum sektor ternak, Betul. ya sektor industri, sektor-sektor lainnya. Jadi Indonesia itu kalau saya sebut bukan sekedar wonderful, Betul. ya. Tapi kekayaannya sangat luar biasa Iya, seperti itu, apa Pak, ya. namanya ya, istilahnya unthinkable. Betul. Lu nggak kebayang deh, Iya. kalau bahasa gitu kan, betul nggak? Gimana indahnya, nggak kebayang deh, lu nggak kebayang gitu, saking indahnya gitu. Waktu itu ini sebenarnya aku masih banyak banget yang pengen kita dibicarakan, masih pengen banget ngobrol-ngobrol, tapi karena kita juga terbatas oleh durasi seperti itu ya, karena itu produser itu sudah begini-begini, tapi masih, Pak Tito terima kasih banyak ya. Mungkin kalau misalnya kita melihat tentang bisnis saat ini atau pengembangan bisnis saat ini, kita tidak lihat dari kesuksesan itu tidak kita lihat dari seberapa banyak pendapatan yang kita hasilkan, tapi bagaimana hal tersebut bisa berguna bagi kelanjutan lainnya. Pak Tito terima kasih banyak telah berkenan untuk datang ke studionya Simpo TV. Pemirsa, saya Pesir Madi, terima kasih Anda telah menyaksikan Bincang Spesial.